warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya dengan segenap kudrah dan iradahnya, kembali pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam majlis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menghasilkan amal-amal saleh, dan ilmu yang kelak pada hari kiamat semoga akan menjadi syafaat bagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa selalu dan terus kita sampaikan kepada uswah dan qudwah, suri tauladan terbaik bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, kepada para sahabat dan sahabiah, kepada para tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah untuk ittiba', berada di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai tibanya yaumul qiyamah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, buah karya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang ke-11, ya, masuk pada bab yang ke-11, ya, tentang na'lun, ya, ataupun sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Ya, membahas tentang apa? Ya, tentang khaufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni kemarin sudah kita sebutkan bagaimana Rasulullah SAW suka memakai khufnya, ya, baik ketika di luar, dalam perjalanan, berpergian, dalam jihadnya, dalam peperangannya. Bahkan juga khuf ini dipakai oleh Nabi SAW tatkala beliau melaksanakan salat. Ya, kadang Nabi mengenakan khufnya, kadang Nabi juga melepaskannya. Boleh di dalam dua keadaan ini, ya, walaupun tentu pada realitanya hari ini kita jarang melihat ada orang-orang yang masuk ke dalam masjid untuk sholat menggunakan apa? Menggunakan khuf. Ya, barangkali mungkin ada saat ini orang tidak menggunakan khuf tapi menggunakan apa? Kaos kaki. Ya, menggunakan kaos kaki, melepaskan sepatunya tapi tetap menggunakan kaos kakinya. Ya, yang tatkala ketika wudu cukup dibasuh ataupun diusap, ya, bagian atas kaos kakinya. Ya, tidak seperti ketika kita berwudu, ya, dalam keadaan kaki telanjang. Tapi ketika menggunakan kaos kaki, ya, maka cukup apa? Cukup diusap bagian atas, ya, kaos kaki tersebut, ya, yang termasuk kepada bahagian anggota wudu.
ya. Dan tentu jarang memang hari ini kita lihat ada orang yang masuk ke dalam masjid menggunakan apa? Menggunakan khuf, menggunakan sepatunya ya untuk dipakai sholat. Padahal Nabi SAW dahulu kala ya terkadang menggunakan ya khufnya, menggunakan sepatunya atau sandalnya yang biasa dipakai oleh Nabi SAW ya berpergian tadi ya, yang terbuat dari kulit ya, entah itu kulit sebagian kulit sapi dalam riwayat dan kulit kambing ya, serta kulit binatang yang lainnya dipakai oleh Nabi untuk apa? Untuk sholat. Yang ketika Nabi masuk ke dalam masjid, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Pertama, Nabi adalah memperhatikan bagian bawah khufnya. Dilihat dulu oleh Nabi, apakah khufnya itu ada ya terkena kotoran binatang. Ketika terkena kotoran binatang, maka Nabi SAW menggosok-gosokkan khufnya itu di atas tanah, ya di atas tanah, di atas pasir atau di atas debu. Ya, sampai kotoran yang menempel pada kedua khufnya atau salah satu dari khufnya itu hilang. Maka kemudian Nabi memakai kembali khufnya dan digunakan untuk sholat. Ya, Pak. Jadi kalau kita mempraktekannya hari ini silakan saja, kan gitu. Masuk ke dalam masjid misalnya, kita ingin sholat menggunakan sepatu kita, katakanlah, atau sepatu sandal kita, ya. Maka caranya adalah lihat dulu bagian bawahnya. Kalau memang ada kotoran, maka bersihkan dulu. Gosok-gosokkan itu di atas tanah, gosokkan itu di atas pasir, sehingga bersih dari apa? Dari kotoran, sehingga bersih dari najis. Maka boleh digunakan, dipakai untuk sholat, masuk ke dalam masjid. Ya, kira-kira ada yang berani nggak begitu Pak di sini? Hah? Ada yang berani tidak? Ya, sepatu antum masuk ke dalam masjid sini, dipakai untuk sholat. Ya, atau tadi sandal antum dipakai masuk untuk sholat. Ada yang berani Pak? Ya, begitu antum pakai ya masuk ke dalam, siapa yang marah? Ya, merbotnya marah-marah, kan begitu. Sudah dibersihkan, sudah disapu, ya sudah dipel, ya dan seterusnya, tiba-tiba antum masuk, ya mau sholat pakai apa Pak? Pakai sepatu, ya atau pakai sandal dan seterusnya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Kalau ada orang yang mengatakan beda dong zaman hari ini. Kalau hari ini masjid-masjid kita sudah menggunakan karpet misalnya, ya sudah ada sejadahnya. Kalau di zaman Nabi kan tidak, ya. Kata siapa? Di zaman Nabi SAW pun juga ada alasnya yang digunakan untuk apa? Untuk sholat. Walaupun tentunya alas tempat sholat yang dipakai Nabi SAW saat itu tidak seperti kita. Kalau kita kan tentu ya sudah di zaman hari ini modern, menggunakan karpet, menggunakan sejadah bahkan yang bagus, ya yang lembut, yang empuk dan seterusnya. Nabi pun SAW saat itu menggunakan alas untuk sholat sebagai tempat sujudnya, ya dari pelepah-pelepah kurma. Artinya apa? Ada alasnya Pak. Alas, ya alas untuk ia sujud. Ya tempat sholat ada alasnya. Jadi kalau dikatakan masjid Nabi itu hanya tanah, ya tanah kosong saja atau pasir saja atau ya tidak ada alasnya, ya itu salah. Ya masjid Nabi pun SAW ada apa? Ada alasnya. Ya sama seperti kita, walaupun jenisnya yang berbeda. Ya akan tetapi tetap Nabi pernah menggunakan khufnya masuk ke dalam masjidnya, tempat sholatnya, dan kemudian dipakai untuk sholat. Ya, tapi tadi catatannya adalah perhatikan lebih dulu bagian bawah khufnya, sandal kita, sepatu kita. Kalau memang sudah benar-benar bersih, ya maka boleh dipakai untuk sholat. Nah, pada bab yang ke-11 ini ya berbicara tentang sandalnya, sandal Rasulullah SAW, an-na'lu ya atau al-khida, ya berarti maksudnya adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alas kaki untuk berjalan. Ya, kalau kita menerjemahkannya dengan apa? Dengan sandal. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala membuat satu bab khusus, ya bab yang ke-11 ini membahas tentang beberapa rupa, bentuk, ya dan jenis sandal yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kata beliau tidak lain tujuannya adalah agar orang-orang yang membaca kitab ini dapat mengambil hikmah, dapat mengambil ibrah, mengambil petunjuk pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena yang perlu kita ketahui ikhwatal Islam, tidaklah apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang beliau lakukan, yang beliau ajarkan, yang beliau contohkan, kecuali semua itu menjadi uswah hasanah bagi kita, menjadi suri tauladan bagi kita yang perlu kita amalkan. Ya, jadi jangan cuma gara-gara perkara sendal, Pak, kita menganggapnya ini perkara yang apa? Yang sepele. Karena ada sebagian orang boleh jadi menganggap ngapain sih bicara tentang sendal katanya. Ya, menganggap perkara ini atau bab ini adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang biasa-biasa saja, atau bahkan ada yang menganggap sesuatu yang tidak ada faidahnya. Ya, siapa yang mengatakan seperti itu? Ada saja orang yang menyebut begitu. Padahal kita ketahui sampai Imam Tirmidzi mencantumkan bab ini tentu menunjukkan bahwa hal ini juga mengandung hikmah, mengandung petunjuk, ya, pelajaran yang penting bagi setiap muslim. Ya, bukan sesuatu perkara yang sepele kata Islam. Ya, sampai perkara sandal pun ya disebutkan oleh para ulama. Mereka ingin tahu Nabi pakai apa ya kalau berjalan. Nabi kalau berpergian itu sandalnya kayak seperti apa ya. Saking ingin itibaknya para ulama kepada Nabi SAW sampai yang mungkin sebahagian orang menganggap itu perkara yang sepele. Ya, tapi bagi para ulama itu sesuatu yang penting. Ya, sendal, Pak. Subhanallah. Kok mungkin kalau orang sekarang kan ya melihatnya begitu kan? Ya, Masya Allah. Ada sebagian orang yang terlalu memperhatikan fashion dan penampilan. Ya, jasnya apa sih mereknya? Ya, kemudian batiknya apa sih mereknya? Ya, kemejanya mereknya apa sih? Celananya mereknya apa sih? Sampai kepada sepatunya mereknya apa? Jam tangannya apa? Sampai orang sampai sedetail itu. Untuk kehidupan hari ini, ya, yang boleh jadi sifatnya hanya untuk berbangga-bangga dan bersombong-sombong tentang dunia. Tapi ketika ya kepada Nabi SAW ada orang yang menyepelekan ya kata Islam. Ya, padahal ya ini sesuatu yang penting juga ya untuk kita ketahui, ya, dan kita mengambil pelajaran hikmah, petunjuk dan ibrah ya dari apa yang pernah dipakai oleh Nabi SAW, termasuk sampai perkara sandal beliau pun sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kata beliau juga pada pembahasan yang lalu sudah disebutkan tentang libasun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggunakan berbagai macam jenis pakaian, menggunakan aksesoris pakaian yang beraneka ragam. Ya, ada sorbannya, ada jubahnya, ada kopiahnya, ya, dan juga pakaiannya dan seterusnya. Ya, itu sudah dibahas pada pembahasan yang lalu. Ini juga sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang sepele. Ya, dan tentunya sekali lagi baik itu pakaian ataupun juga sandal, sepatu, ya, atau khuf tadi yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah apa? Mubah. Hukum asalnya boleh selama hal itu tidak bertentangan, ya, baik secara zat ataupun secara fungsinya dengan hukum-hukum syariat Islam. Ya, jadi berkaitan dengan pakaian, Pak, berkaitan juga dengan sepatu, dengan sandal, khuf tadi juga, maka hukum dasarnya juga adalah mubah. Hukum dasarnya adalah boleh, silakan kita menggunakan pakaian yang berwarna apa saja yang kita kehendaki, yang kita sukai, selama hal itu tidak bertentangan dan berselisih dengan syariat Islam. Ya, Pak, jadi antum mau pakai sepatu merek ini silakan, asal tidak berlebih-lebihan. Ya, jangan seperti anak muda zaman sekarang, Pak, katanya keren, ya, pakai sepatu yang kanan warnanya merah, yang kiri warna kuning, Pak. Ya, pernah nggak antum lihat anak muda begitu? Ya, banyak. Kalau ditanya kenapa antum begitu, ini keren Ustaz. Ya, sekarang kan zamannya begini. Ya, yang beda, yang keren katanya. Ya, ini yang ada masalahnya, Pak. Isi otaknya barangkali orang ini ada masalah. Ya, pakai sepatu sebelah kanan warna merah, sebelah kanan warna kiri, katanya seni, keren, ya, hebat hari ini kata Islam azakumullah. Ya, kalaupun memang perkara ini perkara yang mubah, diperbolehkan dalam agama, akan tetapi tentu ada kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan. Kembalilah kepada kaidah-kaidah seorang muslim yang tentunya adalah mengedepankan sikap kebaikan, mengedepankan sikap sopan santun,
ya sesuai dengan syariat Islam. Kita lihat pada hadis nomor ke-75. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas ibnu Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma qibalan. Ya, Muhammad bin Bashar telah bercerita kepada kami, ya, ia berkata, Abu Daud atau Yalisi bercerita kepada kami, ia berkata Hammam, ya, dari Abu Qatadah, ya, dari Qatadah, ya, ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa pertanyaannya? Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana, ya, sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Anas bin Malik pun menjawab, qala lahuma qibalan. Maka kata sahabat Anas bin Malik, sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 tali kibal. Ya, jadi Nabi bentuk sandalnya itu adalah memiliki 2 tali kibalan, 2 tali kibal. Ya, dikatakan dalam syarahnya lahuma qibalani. Ya, Nabi sandalnya memiliki 2 tali kibal. Ya, dikatakan masing-masing sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 tali kibal. Sebelah kanan ada 2 tali kibalnya, sebelah kiri ada 2 tali kibalnya. Ya, yakni, ya, dikatakan adalah tali kibal, ya, tali yang dibentuk, didesain sedemikian rupa pada sandal, ya, sehingga jari-jarinya itu adalah, ya, terasa nyaman, ya, terhimpit jarinya dan terasa nyaman ketika berjalan. Ya, jadi mungkin kita sudah tergambar ikhwatal Islam, sandalnya Nabi itu terdiri dari 2 tali kibal, sebelah kanan 2 tali, sebelah kiri 2 tali, Pak. Ya, jadi menumpuk seperti ini. Ya, tujuannya apa? Ini tujuannya adalah untuk menghimpit jari-jari, ya, ketika dipakai, ya, di dalam sandal tersebut, dan tujuannya juga adalah agar apa? Agar nyaman ketika berjalan. Ya, kan sama seperti kurang lebih, ya, desain, ya, sandal-sandal kita hari ini. Ya, banyak, ya Pak, ada yang mungkin saja di bagian apa? Di bagian antara ibu jari dan antara, ya, telunjuk kaki kita, kemudian apa? Bisa dijepit begitu kan ada, atau yang modelnya tadi seperti yang pernah dipakai oleh Nabi SAW dengan 2 tali kibal, ya, di atas bagiannya sebelah kanan dan sebelah kiri, ya, kemudian kaki masuk seperti ini. Ya, tujuannya adalah tadi untuk menghimpit jari-jari, ya, ketika digunakan dan agar, ya, mudah dipakai untuk berjalan. Ya, itu riwayat yang pertama, ya, tentang apa? Tentang bentuk sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama nggak Pak dengan sandal yang dipakai kita hari ini? Sama pada umumnya, ya. Mungkin sekarang lebih modern kan, ya, mereknya macam-macam lah, ya, kita banyak sandal-sandal hari ini, ya kan, sama polanya tuh, polanya itu, ya, tadi tumpuk sebelah kanan dan sebelah kiri, jadi begini, dan kaki masuk di bawahnya. Sekarang lebih bagus tentunya. Kalau dulu zaman Nabi SAW pakai tali, ya, tali kibal tadi, kibalan 2 tali kibal tadi, ya, yang melintang sebelah kanan dan sebelah kiri, ya, sehingga apa? Sehingga, ya, kuat. Ya, jari yang masuk ke situ terhimpit dan kemudian akan nyaman dipakai untuk apa? Untuk berjalan. Ya, dan itu sandal yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 6. Kalau antum apa Pak sandalnya? Swallow, sandal jepit. Ya. Ya, kan juga begitu, sama kan bentuknya kan, ke kanan ke kiri gitu. Walaupun di tengah-tengahnya bisa dijepit gitu kan oleh ibu jari kita gitu. Ya, sama saja, ya. Intinya bentuk sandal itu seperti itu. Kemudian berikutnya, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Haddai an Abdullah ibn al-Harith an Ibn Abbas qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani mathniyun shiraquhuma. Abu Quraib Muhammad bin Ala bercerita kepada kami, ia berkata, Waqi' dari Sufyan, dari Khalid al-Hadai, dari Abdullah ibn al-Harith, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, berkata,
Kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kibalani, memiliki dua tali, kibal tadi, mathniyun syurukuhuma, yang ya bercabang dua, memiliki ya dua tali kibal yang bercabang dua, ya tadi ya. Jadi yang satu ya bagian atas dan satu bagian bawah, ya. Jadi apa? Ya menyilang begini, Pak. Ya, talinya itu dua di atas, dua di bawah. Ya, kemudian ya kaki masuk di bawahnya. Ya, bisa digambarkan kan? Ya. Jadi sama bentuknya seperti sandal-sandal ya saat ini yang kita pakai. Pada dasarnya seperti itu. Ya, sehingga jari jemari itu masuk bisa ya terhimpit, ya tidak longgar, dan kemudian nyaman untuk dipakai berjalan. Ya, itu model sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada hadis berikutnya, Haddatsana Ahmad ibn Mani' qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa ibn Tahman qala akhraja ilaina Anas ibn Malik na'daini jardawain lahuma qibalan qala fahaddatsani Thabit ba'du an Anasin annahuma kanata na'li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat yang berikutnya disebutkan, Ahmad ibnu Mani bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Ahmad Az-Zubairi bercerita kepada kami, ia berkata, Isa bin Tahman bercerita kepada kami, ia berkata, satu ketika sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu mengeluarkan dua sandal, ya, mengeluarkan dua sandal yang tidak berbulu, tidak ada corak bulunya, artinya polos. Ya, satu ketika sahabat Anas bin Malik mengeluarkan dua sandal yang tidak berbulu, yang polos, dan memiliki dua tali kibal tadi. Ya, sahabat Anas bin Malik mengeluarkan sepasang sandal yang tidak berbulu, polos saja, ya, dan memiliki dua tali, ya, dua kibal tadi. Kemudian Isa bin Tahman berkata, Thabit berkata kepadaku dari Anas, kedua sandal tersebut adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibawa oleh sahabat Anas bin Malik itu, ya, sandalnya siapa, Pak? Sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sandal yang polos, tidak ada corak-corak bulu-bulunya, polos, yang terdiri dari dua kibal tadi, dua tali kibal tadi. Ya, sebagian ya di atas dan sebagian di bawah. Ya, tadi dari dua tali kibal tadi. Ya, dan itu ternyata yang dibawa oleh sahabat Anas bin Malik adalah sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Naam. Baik. Ya. Dikatakan di sini, Fahadatsani Thabit ba'du an Anasin annahuma kanata na'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam syarahnya bahwa hal ini menerangkan informasi dari sahabat Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa kedua sandal yang baru saja ditunjukkan kepada Isa ibnu Tahman adalah sandal Rasulullah SAW. Ya, yang menunjukkan itu sahabat Anas kepada sahabat, ya, kepada Isa bin Tahman. Ini adalah sandal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan dikatakan di sini sahabat Anas bin Malik adalah merupakan pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum ketahui, Pak, ketika kali awal Nabi hijrah ke Yathrib, Nabi hijrah ke Madinah, ya, maka ibunya, ya, ibu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sudah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ibunya sahabat Anas bin Malik itu apa? Menyerahkan sahabat ini ketika masih kecil sudah kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya, aku baiatkan putraku ini kepadamu. Ya, jadi sejak kecil saja, sejak muda saja, sahabat Anas bin Malik sudah ikut sama siapa, Pak? Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kembali di sini dikatakan, ya, diketahui bahwa Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat mungkin memegang dan menyimpan barang-barang milik siapa? Milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sahabat ini termasuk dekat, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kadang mendampingi Nabi pergi kemanapun. Ya, jadi kemungkinan besar sahabat ini bisa menyimpan barang-barang yang dimiliki oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sekarang bahasanya apa Pak? Asisten, kan gitu. Ya, misalkan ada seorang pejabat memiliki asisten, ya biasanya yang mengatur jadwalnya, yang membawa barang-barangnya, ya kemudian yang membawa kendaraannya dan seterusnya, biasanya asistennya kan begitu. Maka kemungkinan besar pasti si asisten ini akan memiliki barang-barang, ya memegang barang-barang yang memang dimiliki oleh tuannya, kan begitu. Sama dengan sahabat Anas bin Malik, karena ia menjadi pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemungkinan besar ia banyak menyimpan dan memegang barang-barang milik Rasulullah, termasuk apa? Sendal. Ya, makanya tadi dia mengeluarkan sepasang sendal yang tidak ada corak bulu-bulunya, ya polos saja, kemudian terdiri dari kibalan, ya dua tali kibal tadi. Ditanya ini milik siapa, ya, dan sahabat Anas bin Malik mengatakan ini milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga memungkinkan sangat besar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sering bisa bertabarruk. Apa tabarruk, Pak? Mencari berkah dengan benda-benda yang memang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini seperti sandalnya, seperti khufnya, seperti bajunya yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pembahasan khusus di akhir tentang tabarruk, ya, mencari berkah dari benda-benda peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Anas bin Malik paling mungkin, Pak, karena ia pembantunya Nabi, ya, menyimpan sendalnya Nabi, khufnya Nabi, pakaiannya Nabi, jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin dia bisa bertabaruk dengan benda-benda peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti ada cerita tentang bertabaruk dengan bagian tubuhnya Nabi, seperti Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah menyimpan, ya, potongan bekas rambut-rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ada orang yang sakit datang menemuinya, ya, kemudian yakni dicelupkan air dari dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian silakan kamu minum air ini. Bertabaruk dengan dengan tubuhnya Nabi SAW. Salah satunya dalam riwayat Ummu Salamah dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sebagian para sahabat bertabaruk dengan benda-benda yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang ada nggak yang begini, Pak? Ya, ada masih, ya? Ada. Sampai sempat ramai dan viral. Wow, ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang bilang begitu. Nanti ada pembahasan khusus di sini. Ya, kalau di zaman itu, ikhwatal Islam, di zaman itu sangat amat memungkinkan para sahabat bertabaruk dengan tubuhnya Rasulullah sendiri yang penuh dengan karomah dan kemuliaan, atau bahkan barang-barang yang memang bekas dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mukjizat beliau, kemuliaan beliau. Jelas sahabat Anas bin Malik menyimpan sandal Nabi memang betul-betul dipakai oleh Nabi. Tiba-tiba sekarang ada, Pak, antum, ya, di zaman saat ini, ya, yang zaman yang sudah sangat jauh dari zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang muncul membawa sepasang sendal misalnya. Ini sendal peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada nggak yang suka begitu, Pak? Ada saja. Nah, yang menjadi masalah kata para ulama adalah tadi, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa sendal itu adalah betul-betul sendal milik siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum lihat berita kan beberapa waktu yang lalu sempat viral, ya, bahkan ada yang membawa datang ke Indonesia potongan rambut siapa? Potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, sampai ditaruh di tempat yang bagus. Katanya rambut ini sudah keliling dunia, datang ke negeri-negeri muslim, termasuk datang ke Indonesia, dipamerkan, diperlihatkan, dipertontonkan potongan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, siapa yang bisa dikatakan kritik para ulama itu menyebutkan, ya, siapa yang bisa meyakini itu betul-betul rambutnya Rasulullah SAW? Siapa yang sengaja menjaga potongan rambut itu sampai itu memang diyakini adalah rambutnya Rasulullah SAW sejak zaman itu sampai hari ini? Terlampau jauh, Pak, 14-15 abad yang lalu, ya.
Demikian ikhwatal Islam. Jadi ya, pada kesimpulannya tentu kata para ulama, jangan gampang percaya, jangan gampang meyakini tentang hal-hal tersebut. Ya, kalau di zaman Nabi jelas. Ya, sahabat Anas bin Malik keluarin sendal milik Nabi, ya kita yakini itu memang sendal Nabi. Ya, sahabat ini adalah pembantunya Rasulullah. Maka wajar sahabat Anas bin Malik banyak memegang ya dan menyimpan barang-barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mudah untuk bertabarruk, mencari berkah dengan benda-benda yang pernah dipakai oleh Nabi seperti sandal, khuf, baju, gamis, ya, jubah dan yang lain sebagainya. Ya, demikian kata Islam. Taib. Kemudian haddatsana Ishaq ibnu Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi an Ubaid ibnu Juraij annahu qala li ibni Umar ra'aituka talbasun ni'ala sibtiyah qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Pada hadis nomor ke-78 disebutkan Ishaq bin Musa al-Ansari telah bercerita kepada kami. Ia berkata, Ma'an bercerita kepada kami. Ia pun berkata, Malik bercerita kepada kami. Ia pun berkata, Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi bercerita kepada kami dari Ubaid bin Juraij. Dia berkata kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikatakan apa? Aku melihatmu memakai sandal sibtiyah. Ya, aku melihatmu memakai sandal sibtiyah. Abdullah bin Umar kemudian berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sandal dari kulit yang tidak berbulu. Aku melihat Rasulullah SAW memakai sandal dari kulit tapi yang tidak berbulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian berwudu dengannya tanpa melepaskan sandalnya. Sama ketika Nabi menggunakan khufnya, ya, tidak dilepas ketika berwudu. Artinya itu Nabi mau gunakan untuk sholat. Kalau Nabi ketika berwudu masih menggunakan khuf ataupun masih menggunakan sandalnya, itu ya tandanya Pak, menunjukkan bahwa Nabi pasti akan menggunakan sandal atau khuf ketika sedang sholat. Makanya dipakai ketika wudu, dibasuh ya bagian atas dan bawah dari sandal tersebut. Ya, sehingga kata sahabat Anas bin kata Abdullah bin Umar, aku pun senang memakai sandal yang tidak ada corak bulu-bulunya, tidak berbulu. Ya, karena Nabi SAW pernah dilihat oleh sahabat ini memakai sandal yang tidak berbulu, ya polos saja, ya polos, ya berbahan kulit. Ya, itu yang disebut dengan tadi apa? Ya, na'lun sibtiyah, ya sandal ya sibtiyah. Ya, na'am. Dikatakan tadi ra'aituka talbasun ya ni'ala sibtiyah. Aku melihat sahabat Abdullah bin Umar memakai sandal sibtiyah. Dikatakan fil lughah al-arabiyyah, di dalam bahasa Arab, as-sibtiyah ya, maka itu disandarkan kepada as-sibti. Ya, as-sibti yakni adalah kulit sapi yang disamak, Pak. Kulit sapi yang disamak. Antum tahu disamak? Ya, disamak ya biasanya ada kulit-kulit hewan, misalkan habis sembelih hewan kurban, ada kulit unta, ada kulit sapi, kulit kerbau, kulit kambing. Kemudian kulit itu mau dipergunakan lagi. Maka bagaimana caranya? Disamak dulu. Ya, dibentangkan apa? Dibentangkan kulit hewan tersebut, kemudian dibersihkan, disikat, Pak. Pakai sabun, ya, dibersihkan, kemudian dijemur sampai kering. Nah, itu namanya disamak. Ya, jadi sibtiyah, sibtiyun tadi adalah kulit sapi yang disamak, ya. Jadi bahan yang dipakai untuk dijadikan sandal oleh Nabi SAW dan juga dipakai oleh sahabat Abdullah bin Umar ini adalah yakni ya sandal yang berbahan dasar kulit sapi, ya, yang sudah disamak, ya, sehingga apa? Tidak tersisa satupun bulu-bulu pada kulit sapi tersebut, ya, karena disamak tadi, ya.
kulitnya itu dibersihkan, dicabutin bulunya sampai bersih, kemudian disikat, ya, bisa dengan sabun sampai bersih, kemudian dijemur, ya, kulit tersebut, ya. Setelah kering kemudian kulit itu dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat sandal, ya. Maka itu yang disebut dengan apa? Yakni ni'ala sibtiyah, ya, sandal sibtiyah, ya, terbuat dari bahan bakunya adalah kulit sapi yang sudah disamak dan sudah dibersihkan bulu-bulunya, ya. Itu yang dipakai oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan itulah yang juga dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Naam. Dikatakan terakhir, fa ana uhibbu an albasaha, ya, kata Abdullah bin Umar, aku, ya, menyukai dan mencintai memakai sandal yang seperti ini, yang tidak berbulu seperti ini. Kenapa? Tentu tidak lain adalah, ya, kata para ulama, karena tentu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam rangka menauladani, ya, dan ittiba, mengikuti apa yang ia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang Anda bilang tadi di awal, Pak. Para sahabat nggak mau sedikit pun kehidupan mereka terlewat dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya tadi Anda katakan di awal, boleh jadi bagi sebahagian orang, ya, perkara sandal itu perkara yang apa? Yang sepele gitu kan. Apa sih kok ngomongin sandal gitu? Belajar agama kok ngomongin sandal? Kajian kok ngomongin sandal? Mungkin ada orang yang berpikir begitu, Pak. Ya akhi, lihatlah para sahabat, sampai bentuk sandalnya saja ingin dia, Pak, ditiru, Pak. Ya, dilihat sama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tadi juga oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Gimana sih bentuk sandalnya Nabi? Oh begitu. Apa sih bahan bakunya? Oh, dari kulit sapi yang sudah disamak, dibersihkan bulu-bulunya. Ya, sampai sedetail itu, Pak, ditiru oleh para sahabat. Ya, itulah mereka. Sekecil-kecilnya apa yang dilakukan oleh Nabi nggak mungkin ditinggalkan, dicontoh, ditiru oleh mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, kalau kita kan tidak, lebih gemar, lebih suka meniru, mencontoh, ya, fashion, gaya berpakaiannya orang-orang kafir. Orang Islam tapi gaya berpenampilannya seperti orang-orang kafir, tidak yang laki-laki, tidak juga yang wanita. Kan begitu. Kenapa sih kok begitu penampilannya? Biar keren, Ustadz. Kan modern. Ini pakaian orang hari ini, pakaian orang zaman ini katanya. Ya, subhanallah. Tapi tidak mengikuti, ya, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bagaimana sunnahnya Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Ya, lihatlah para sahabat. Ya, tidaklah mereka mendapatkan gelar khaira ummah, sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa, sampai perkara yang paling kecil sekalipun yang boleh jadi sebahagian orang menganggap itu sesuatu yang sepele, tapi tidak bagi para sahabat. Ya, diikuti, dicontoh, sampai perkara sandal pun, ya, para sahabat tidak mau luput, ya, dari apa yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ya. Begitupun pada hadis nomor 79. Haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an ibni Abi Dhi'bin an Salih maula Tau'amah an Abi Hurairah qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Dikuatkan lagi pada hadis berikutnya. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami, ia berkata, Abdur Razzaq bercerita kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu, ya, Abi Dhi'bi, ya, dari Salih maula, ya, Tau'amah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, adalah sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalan, memiliki dua tali qibal, ya, memiliki dua tali qibal tadi, ya. Jadi, ya, dua bagian kanan, dua bagian kiri, ya, bertumpuk seperti itu sehingga enak untuk dipakai, apa? Dipakai untuk berjalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Yang ke-80. Haddatsana Ahmad ibnu Mani' qala
haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan ya anis Sudiyyi qala haddatsani man sami'a Amr ibn Huraits yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini mahsufatain. Ahmad ibn Mani' bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Ahmad bercerita kepada kami, ia berkata, Sufyan bercerita kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, maka ada seseorang yang mendengar dari Amr bin Harith bercerita kepadaku, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini mahsufatain. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat dan saat itu beliau menggunakan sepasang sendal yang dijahit. Ya. Jadi dalam kondisi yang lain ada sahabat yang melihat Nabi sedang salat menggunakan sendal dan sendal itu adalah dijahit. Ya, sendal itu apa? Dijahit. Ya. Naam. Ya, jadi kadang pakai khuf, kadang pakai sendal Nabi salat sallallahu alaihi wasallam dan sendal itu adalah ya dalam keadaan dijahit. Ya, dalam keadaan dijahit. Naam. Dikatakan di sini dalam syarahnya, dalam redaksi hadis ini juga terdapat informasi sekali lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dengan memakai sandal, tidak dilepas. Hal ini tentu banyak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah qauliyah ataupun juga sunnah fi'liyah, perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama, ya, tidak mengapa bagi orang-orang yang sholat dengan memakai sandal, ya, jika memang lantai masjid atau tempat yang digunakan untuk sholat, ya, masih berupa tanah atau ketika berada di tengah padang pasir, ya. Akan tetapi di sini dinasihatkan jika lantai masjid telah dilapisi dengan karpet, dengan tikar, ya, ataupun sajadah dan yang sejenisnya, maka ya alangkah baiknya orang-orang yang sholat di dalamnya melepas sandal yang dipakai, ya, tentunya untuk apa? Menjaga tikar dan karpet yang dipasang, ya. Boleh jadi khawatir kalau tetap menggunakan sandal, tetap menggunakan apa? Khuf tadi, sepatu tadi, khawatir gitu kan, ya, akan apa, Pak? Cepat kotornya. Ya mungkin najis sih tidak gitu, cuma khawatir apa? Cepat kotor barangkali kan begitu, ya. Maka ini misalkan di masjid ini, ya, karpetnya sudah bagus begini, antum masuk semua pakai apa, Pak? Pakai sepatu gitu, mau sholat, ya, bisa DKM 2 hari sekali kali, Pak, ini ganti apa? Bukan ganti karpet sih, kalau ada cadangan bisa diganti atau paling apa? Divakum, karena boleh jadi kan potensi kotor, debu dan lain sebagainya, ya. Demikian ikhwatul Islam. Akan tetapi tentu yang harus kita ketahui, perkara itu adalah perkara yang boleh dilakukan ketika kita sedang sholat, ya, walaupun tentu untuk tetap menjaga kerapihan, ya, kebersihan bagian dalam masjid, ya, maka alangkah baiknya juga mungkin dilepas saja gitu kan, kecuali kalau sholatnya ya di pasir atau di tempat lain. Ini diantara fatwa dari Lajnah Ad-Daimah, ya. Baik. Ya, demikian ikhwatul Islam hazakumullah. Ya, beberapa informasi yang kita ketahui tentang sandalnya Rasulullah SAW dan kebiasaan beliau memakai dan menggunakan sandalnya ketika masuk ke masjid dan dipakai untuk sholat, ya. Naam, ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Ya, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya, ya. Jadi sekali lagi ini juga bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga para sahabat tetap menjaga sunnah-sunnah ini,
Ya, jadi sekali lagi jangan pernah kita menganggap sepele atau tidak berharga ya tentang perkara-perkara yang mungkin ini dianggap sederhana, tapi juga ternyata hal ini adalah sesuatu yang sangat mulia, tetap bahagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekecil-kecilnya apa yang datang dari Nabi, sama-sama kita berupaya untuk mengamalkannya. Seperti para sahabat tadi, sampai sendal-sendalnya saja nggak mau ya berbeda oleh Nabi. Ditiru bagaimana Nabi pakai sendal, diikuti. Bagaimana warnanya, diikuti. Bagaimana bentuk coraknya, diikuti oleh para sahabat. Itulah para sahabat, saking itibaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari para sahabat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.